warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, happy learning. Now we will learn English material for CPT. This is a review of English material. Nah, yang pertama adalah countable and uncountable noun. Sorry, this is typo. Countable noun. Nah, countable noun dan uncountable noun. Yang dimaksud adalah countable itu benda yang bisa dihitung. Sedangkan uncountable noun itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, ini adalah penggunaan many dan much. Kalau many untuk kata benda yang bisa dihitung, sedangkan much itu untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda yang bisa dihitung itu bisa ditandai dengan bentuk jamaknya itu ditambah s di belakang. Nah, ini dia, ada s-nya di belakang. Kalau kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak ada s-nya ketika diubah menjadi bentuk ke jamak atau banyaknya. Ya, many dan much itu artinya adalah banyak. Kalau many, benda yang bisa dihitung, bendanya banyak tapi bisa dihitung. Kalau much, bendanya banyak tapi tidak bisa dihitung. Nah, di sini diminta untuk menjawab fill in the blank. Nah, mengisi yang kosong dengan kata much or many. How bla 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 apples are on the table. Ya, dilihat kata bendanya ada s-nya atau tidak. Itu ya, bisa dihitung atau tidak bendanya itu. Oke, jadi bendanya yang mana? Apples, ini adalah bendanya. Nah, itu bisa dihitung atau tidak. Ya, yang selanjutnya adalah comparative dan superlative. Comparative itu adalah membandingkan antara dua benda. Contohnya, sepatu biru itu lebih mahal daripada sepatu putih. Contohnya itu. Nah, ditandai dengan kata then. Berarti blue shoes are more expensive than white shoes. Nah, ini maksudnya adalah, nah ini, places are more expensive than. Nah, ada kata than, membandingkan dua benda. Places are more expensive than white shoes. Berarti sepatu biru itu dibandingkan dengan sepatu putih, seperti itu. Nah, kalau superlatif itu membandingkan benda bisa lebih dari dua. Contohnya, dan ditandai dengan kata the setelah to be. To be itu ada is, am, dan are. Contohnya, ya, blue shoes are the most expensive in the market. Nah, ini places
clothes are the most expensive. The ini adalah setelah to be. Are setelah to be adalah the, itu pasti menggunakan must. Kalau ada kata than berarti menggunakan more, lebih mahal daripada. Jadi ini must ini artinya paling mahal di market ya. Nah, di sini kalian nanti diminta untuk menjawab more or must. Dilihat ada kata spesialnya. Kalau then berarti more, kalau the berarti most atau paling. Oke, yang selanjutnya adalah present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Nah, itu untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung. Jadi harus ada has atau have yang ditambahkan dengan verb 3. Contohnya verb 3 itu ini, eaten. Eaten itu dari kata eat, makan. Jadi I have eaten, saya sudah makan. You have eaten, kamu sudah makan. Nah, kalau he, she, it menggunakan has. He has eaten. Nah, seperti itu. Nanti diminta untuk circle, melingkari. Melingkari, memilih jawabannya ini atau yang ini. Kalau present perfect tense itu ditandai dengan kata have atau has setelah subjek. Ini dia subjeknya. Ini subjeknya ya. You, Dewi, he, she, it. Nah, selanjutnya adalah preposition of time. Nah, preposition of time adalah kata depan yang preposition of time adalah kata depan yang menyatakan waktu. Nah, ada until, before, after. Until itu adalah sampai, before itu sebelum, dan after itu sesudah ya. Nah, selanjutnya adalah some dan any. Some dan any itu menyatakan bendanya juga banyak. I have some cookies, berarti saya mempunyai beberapa cookies atau roti kering. Nah, bedanya adalah sama-sama untuk benda yang banyak, cookies, nah bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, itu sama saja menggunakan some atau any, bisa semuanya. Tapi ada syaratnya. Kalau some itu digunakan untuk kalimat yang positif. I have some cookies. Nah, kalau kalimat negatif dan interrogatif itu baru menggunakan any. Jadi kalau kalimat negatif itu ditandai dengan adanya kata do not. Saya tidak punya. Nah, itu menggunakan any. Dan interrogatif, do you have any cookies? Nah, ini kalimatnya menggunakan any, bukan do you have some cookies, bukan, itu menggunakan any. Kalau some hanya untuk kalimat yang positif itu ya. Nah, selanjutnya adalah verb followed by the infinitive. Nah, infinitive. The next is
verbs followed by the infinitive. Nah, kata kerja yang diikuti to infinitive. Nah, contohnya adalah we planned to take a holiday. Nah, berarti setelah ada kata kerja, nah ini maksudnya ada double kata kerja ya. Di sini ada kata kerja yang pertama planned. We planned to take. Jadi setelah kata kerja ada kata to dan ada kata kerja lagi. Nah, untuk menghubungkan kata kerja itu ada di sini to. We planned to take. Nah, setelah kata kerja to baru kata kerja lagi. Seperti itu. Jadi nanti memilih ya. Ada to write dan write saja. Kalau menggunakan infinitif berarti sebelumnya ditambahkan dengan to. Seperti itu. Nah, selanjutnya simple past tense. Nah, simple past tense itu rumusnya adalah subjek, verb 2 dan objek. Nah, verb 2 di sini adalah perubahan dari kata kerja yang pertama berubah menjadi kata kerja yang kedua. Nah, simple past tense itu untuk menyatakan kejadian yang sudah berlalu, bisa tadi atau kemarin atau kemarinnya lagi atau sudah berlalu tahunnya, seperti itu. Nah, ini ada contohnya, she bought vegetables yesterday, berarti membeli sayurannya sudah kemarin. Nah, ini ada contohnya, walk menjadi walked, eat menjadi eat, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adverb of frequency. Nah, ini adalah untuk keterangan kata kerjanya. Adverb itu adalah keterangan kata kerja. Nah, contohnya ini. I usually wake up at 4 AM. Berarti itu usually di sini menerangkan bangunnya. Biasa bangun jam 4 pagi. Ya, ada always, usually, frequently, often, sometimes, and never. Ya. Nah, ini bisa menggunakan George is never cry. He is bla 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 happy. Jadi bisa memilih kata yang tepat, adverb of frequency yang tepat. Always, usually, frequently, often, sometimes, atau never, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah pronoun. Pronoun itu artinya kata ganti. Contohnya, si A, can you help my sister? Nah, berarti B ini menjawab, yes, I can. Nah, kata gantinya di sini dimaksud adalah you. Ketika ditanya, ini contoh bahasa Indonesianya, apakah kamu bisa membantu kakakku? Berarti yang menjawab tadi, ya, saya bisa. Bukan ya, kamu bisa, karena yang ditanya itu si penjawab. You itu berubah menjadi I, ya, saya bisa. Itu. Nah, the last is article. Article itu ada a dan an. A atau indefinite singular noun atau benda yang tidak spesifik.
maksudnya adalah cat. Nah, catnya itu yang mana? Catnya itu belum jelas, jadi seekor kucing saja. Nah, ini juga diikuti dengan consonant sound, berarti kata bendanya itu diawali dengan huruf konsonan. Nah, kalau n itu menggunakan kata benda yang didahului dengan huruf vowel a, i, o, e, o, seperti apple dan eraser. Ini adalah kata yang diawali dengan huruf vowel seperti itu. Nah, ini diminta memilih atau an seperti itu ya. Oke. If there are any questions, you can ask me. Okay? Thanks for attention. Good luck for your examination. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.